السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan yang mana kesempatan ini Allah tidak berikan kepada orang-orang selain kita. Allah banyak mewafatkan hambanya di tengah-tengah pandemi corona ini, tetapi Allah masih memberikan keselamatan kepada kita yang ini bertanda bahwa Allah masih sayang kepada kita. Allah masih menginginkan taubat-taubat dari kita, sebagaimana kita ini adalah hamba-hamba yang senantiasa banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian demi ujian, Allah memberikan cobaan demi cobaan. Maka hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat kita ada satu perkataan, yaitu apabila kita dihadapkan dengan suatu perkara yang membuat kita itu ragu, bimbang, apakah boleh kita mengerjakannya ataupun tidak, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya mengatakan kita harus meninggalkan hal-hal yang membuat kita ragu. Di antara sifat seorang Muslim yaitu meninggalkan yang membuatnya ragu, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang berbunyi An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu ma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Dalam penjelasan hadis ini adalah yang meriwayatkan hadis ini adalah dari Al-Hasan. Al-Hasan merupakan anak daripada Ali bin Abi Talib, adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur anak perempuan, makanya dinamakan dengan Sibtun. Sedangkan apabila jalurnya dari anak laki-laki, maka dinamakan dengan Hafid.
Adapun makna raihana dalam hadis ini ialah yang berarti bunga wangi dan indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyifati kedua cucunya beliau yaitu Al-Hasan dan Al-Husain dengan gelar tersebut yaitu raihana. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memilih hadis ini menjadi hadis yang ke-11 dari rangkaian hadis Al-Arba'in, dan hadis ini mengingatkan kita kepada hadis yang sebelumnya yaitu hadis yang ke-6 yang dari Nu'man bin Bashir. Beliau berkata mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Ali bin Abi Thalib ini adalah menegaskan apa yang disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, yang maknanya sama, yaitu ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara syubhat yang membuat kita itu ragu terhadap perkara-perkara tersebut, maka seorang muslim senantiasa sikapnya adalah menghindari syubhat tersebut, meninggalkannya dan menjauhi apa yang membuatnya itu ragu. Dalam perkara-perkara yang jelas halalnya, kita dengan yakin bisa melaksanakannya. Dan dalam perkara-perkara yang jelas haramnya, maka kita harus senantiasa meninggalkannya. Namun perkara-perkara yang masih ragu membuat kita itu tidak mengetahui apa hukum dari perkara-perkara tersebut, maka kewajiban kita adalah meninggalkannya. Dan kita sudah jelaskan perkara-perkara syubhat adalah perkara-perkara yang kita tidak mengetahui hukumnya dengan pasti. Kita tidak yakin dengan hukumnya secara pasti, baik karena permasalahan-permasalahan itu diperselisihkan hukumnya di antara para ulama, atau karena sedikitnya ilmu kita akan perkara itu. Di sini kita bisa mengambil sikap hati-hati dengan meninggalkan hal yang membuat kita itu ragu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seseorang yang biasa merasakan sesuatu dalam salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan." Janganlah engkau berpaling hingga ia mendengar suara ataupun mendapati bau. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata mengenai hadis ini, makna hadis tersebut adalah ia boleh berpaling sampai ia menemukan adanya suara atau mencium bau, dan tidak mesti ia mendapati kedua-duanya sekaligus, sebagaimana hal ini disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Hadis ini menjadi landasan suatu kaidah dalam fikih, yaitu sesuatu tetap seperti aslinya sampai datang suatu yang yakin yang menyelisihinya. Jika ada ragu-ragu yang datang tiba-tiba, maka tidak membahayakan. Contoh kaidah fikih yaitu siapa yang dalam keadaan suci taharah kemudian dalam keadaan ragu-ragu datang hadas, maka ia tetap dalam keadaan taharah, baik hal ini didapati ketika salat ataupun di luar salat. Inilah pendapat mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya dari kalangan salaf. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, hadis dari Ali bin Abi Thalib yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, maksudnya adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang meragukan, maka tinggalkan, kemudian pilih yang meyakinkan hati. Hal ini bisa terjadi dalam hal semua aspek kehidupan, baik itu dalam hal ibadah, muamalah, pernikahan maupun sebagainya. Dari hadis dari hadis Ali bin Abi Thalib kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil pelajaran. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Al-Khatib akan menyampaikan ada 4 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil ialah
Agama Islam tidak menghendaki keraguan dan keresahan pada pemeluknya. Adapun pelajaran yang kedua ialah jika kita ingin tenang dan yakin, maka tinggalkan yang meragukan supaya tidak menjadi resah dalam kehidupan kita. Adapun pelajaran yang ketiga ialah Nabi Muhammad SAW diberikan kemampuan menarasikan kalimat singkat dengan makna yang padat dan penuh dengan hikmah. Adapun hikmah yang terakhir ialah hadis ini mengandung pelajaran agar kita diam terhadap perkara-perkara syubhat dan meninggalkannya. Kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan sesuatu yang syubhat pasti akan mendatangkan keraguan-keraguan dan keresahan dalam kehidupan kita. Maka hadis ini menjadi landasan penting dalam kita menjalani kehidupan. Apabila kita mendapatkan suatu keraguan-keraguan dalam kehidupan kita, maka kita seorang muslim harus senantiasa meninggalkannya. Baik itu dalam hal muamalah, kita mencari nafkah untuk anak dan keluarga kita, ataupun dalam hal-hal lainnya. Tatkala kita mendapatkan suatu keraguan-keraguan, apakah itu halal maupun haram, maka kita tinggalkan. Karena mengapa? Apabila kita banyak mengkonsumsikan makanan-makanan yang haram, kita tidak mempedulikan bagaimana hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW bersabda, "Kullu lahmin nabatin min haramin fannaru auladin." Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus memperhatikan ini, karena kita adalah calon-calon pemimpin masa depan. Baik kita pemimpin keluarga kita ataupun pemimpin orang-orang di sekitar kita. Maka ketika kita mengambil sikap, mengambil kebijakan, maka kita juga harus mengedepankan ilmu. Karena mengapa? Apabila kita mengedepankan nafsu, maka ditakutkan akan membuat orang lain menjadi menderita dengan kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Semoga apa yang khatib sampaikan bisa menjadi pelajaran buat khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jemaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga sahabat-sahabat kita daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan ketakwaan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
والنهار. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.